Kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih timnas Indonesia yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Datang sebagai pengganti Shin Tae-yong, Kluivert gagal mewujudkan ambisi. Timnas Indonesia hanya jadi pelengkap di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Karena bangunan yang kuat butuh pekerja yang fokus, bukan yang penuh drama. Patrick Kluivert kini resmi diberhentikan dari kursi pelatih timnas Indonesia. Evaluasi memang sedang berjalan, rapat mungkin terus dilakukan. Tapi yang paling ditunggu para pendukung Garuda hanya satu, siapa pelatih baru timnas Indonesia? Banyak yang mulai lelah dengan deretan pelatih asal Belanda yang datang dengan banyak permintaan, tapi minim prestasi. Kini, satu nama mencuat, Yesus Casas. Setiap keputusan dalam hidup selalu punya akibat. Sama halnya ketika kita membangun sebuah bangunan, ada hukum yang tak bisa dilanggar. Bangunan yang kokoh berdiri, karena fondasinya dijaga dengan baik. Sebaliknya, bangunan yang mudah roboh, karena fondasinya sering diubah, dan dikerjakan asal-asalan. Nama besar yang dulu diasosiasikan dengan kejayaan Barcelona dan Belanda, kini justru dikenang karena luka yang ia tinggalkan di laga melawan Arab Saudi. Setelah semua berakhir, muncul satu pertanyaan besar. Apa langkah nyata PSSI setelah kegagalan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia? Nama ini tak asing bagi publik Indonesia. Dialah pelatih Irak yang 3 kali membuat timnas kita tak berdaya, 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, dan sekali di Piala Asia. Setiap kali melawan tim asuhannya, Indonesia selalu kalah. Irak di bawah arahan Casas adalah lawan yang selalu sulit ditaklukkan. Menariknya, kini takdir berbalik. Sosok yang dulu jadi mimpi buruk, mungkin justru akan menjadi harapan baru. Menariknya, market value timnas Irak saat diasuhnya hanya setengah dari timnas Indonesia, tapi performanya jauh lebih menakutkan. Itu menunjukkan bahwa Casas menang bukan karena pemain bintang, melainkan karena sistem dan mental yang ia bangun. Ia juga pernah jadi bagian dari era kejayaan Barcelona, membawa berbagai trofi besar seperti Liga Champions, La Liga, dan Piala Dunia antar klub. Jika rumor kedatangannya ke Indonesia benar, maka Garuda akan diasuh oleh pelatih kelas dunia yang tahu bagaimana membangun tim juara. Casas adalah pelatih yang membawa Irak menumbangkan Jepang 2-1 di Piala Asia, hasil yang mematahkan rekor tak terkalahkan Jepang. Ia juga hampir membawa Irak lolos langsung ke Piala Dunia, sebelum 2 hasil mengejutkan melawan Palestina dan Kuwait menggagalkan mimpi itu. Irak hanya terpaut 1 poin dari Yordania yang akhirnya lolos. Meski tampil konsisten, Federasi Irak akhirnya memecat Casas. Sebuah keputusan mengejutkan, karena secara performa ia dianggap salah satu pelatih terbaik Irak dalam 2 dekade terakhir. Namun sepak bola memang keras. Namun, ada satu nama lain yang juga mencuri perhatian. Timur Kapadze, pelatih muda Uzbekistan U23. Publik masih ingat bagaimana Indonesia kalah 0-2 di semifinal Piala Asia U23. Kekalahan itu terasa berat bukan karena skor besar, tapi karena kita benar-benar tak bisa berkembang melawan sistem permainan Uzbekistan. Tekanan ketat, pergerakan disiplin, dan pressing tanpa henti membuat Indonesia tak bisa menguasai bola. Hal itu membuat publik mulai berandai-andai. Bagaimana jika Indonesia benar-benar dilatih oleh sosok yang mampu membuat timnya bermain modern dan disiplin seperti mesin? Kini semuanya kembali ke tangan PSSI. Apakah mereka berani mengambil langkah baru dengan mempercayakan tim ini pada pelatih muda progresif seperti Timur Kapadze?